hadiran kalian dan juga semangat kalian. Aku mau kalian kasih reaction dong yang rame, kasih reaction dong. Oke. Lagi. Oke, udah rame banget ya. Berarti teman-teman udah siap untuk ngikutin coaching klinik kita hari ini. Nah, buat yang belum tahu coaching klinik itu apa, nah itu tuh kayak semacam pelatihan buat teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman ke stage selanjutnya di business case competition kita. Nah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana IREF 2026 untuk menyampaikan sepatah dan dua kata sambutannya. Kepada Kak Amanda Siti Nurfaira, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, rawat ya teman-teman. Untuk kata sambutannya akan diberikan langsung dari Kak Resa. Buat Kak Resa, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banget nih Chelsea. Selamat pagi teman-teman semua dan welcome. Senang banget rasanya aku di sini bisa menyambut teman-teman untuk masuk ke dalam coaching klinik di CC hari ini. Webinar hari ini teman-teman bakalan bertemu sama narasumber yang aku rasa bakalan luar biasa untuk teman-teman dan pasti akan sangat berguna untuk journey teman-teman di BCC IRF 2026. Nah, untuk teman-teman baik itu yang baru pertama kali terjun ke dunia bisnis competition atau hanya sekedar menajamkan skillnya, aku rasa you are in the right place today karena hari ini kita bakal bahas tuntas strategi-strategi yang akan membuat bisnis pitch teman-teman start out dan jadi juara. Nah, aku tahu teman-teman udah nggak sabar lagi mendengarkan dari narasumber kita yang hebat. Jadi that's my speech. Good luck for today dan semangat teman-teman ikutin BCC-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Resa atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya kita bakal langsung aja memasuki sesi utama kita, yaitu sesi coaching klinik bersama speaker kita hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan terlebih dahulu profil singkat dari speaker kita. Nah, untuk speaker kita hari ini adalah Kak Azahra Naila. Untuk achievements yang dimiliki oleh Kak Azahra adalah beasiswa merupakan penerima beasiswa Jarum Plus Award di 2025, 4 kali award di Anugerah Citra Ganesha Award 2025, second winner International Business Solution Competition Unpad 2025, third winner of Injection BCC 2025, dan third winner Hima Proter IPB BCC 2025. Nah, keren banget kan buat speaker kita hari ini. Demikianlah profil singkat dari speaker kita. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Zahra Naila, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, halo semua. Pagi. Aku izin share screen langsung ya. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Wait. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Untuk coaching kliniknya, kalau yang aku lihat kayaknya case kalian itu kurang lebih sama dari lomba yang sebelumnya banget aku juga kerjain. Jadi ini
kalau yang aku lihat kayaknya case kan tentang sustainability ya. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke, ini sedikit glimpse about my activity aja. Jadi sekarang aku lagi um, client project as a supervisor. Cuman ini kayak kurang update. Sebenarnya aku udah ada client project lagi nge-supervisor dari project White Venture, and then currently aku masih jadi vice president di ICC, and then ini past experience and also my organization. Nah, oke. So, mungkin ini aku nggak terlalu panjang-panjang introduction tentang business case competition. I'm pretty sure juga kalian udah ngerti lah business case competition tuh kayak gimana sih gitu. Nah, sebenarnya yang aku bilang tadi, em, case kalian ini berkaitan dengan sustainability gitu. Nah, BCC itu kan sebenarnya banyak banget ya. Kayak case-nya ada operational, marketing, sustainability, and also kayak improvement tentang produk or service. Tapi sekarang kalian lagi di ranah sustainability nih gitu. Nah, and also ini glimpse aja. Jadi di BCC itu biasanya ada preliminary, semifinal, and then final stage. Nah, sekarang kalian berada di semifinal stage gitu. Yang mana biasanya sih kalau di lomba, kalau nggak bikin proposal, itu bikin deck gitu. Tapi kalian di sini kalau nggak salah bikin proposal gitu. Nah, oke, so um, ini the four key steps in business case. Jadi yang pertama, of course, kayak problem identification dulu, and then nanti framework analysis or analysisnya, and then ke solution generation, lalu ke feasibility study. Nah, sekarang kita ke um, framework problem identification dulu, baru nanti framework. Nah, jadi untuk section pertama ini, aku sering kali menggunakan SUKA. Nah, implementasinya gimana sih, Kak? Gitu kan. Biasanya tuh banyak banget orang yang kayak SUKA itu taruh di mana ya gitu. Eh pakai tetap pakai SUKA nggak kalau udah pakai issue tree. Nah, biasanya orang-orang tuh bingungnya di situ gitu. Nah, kalau aku implementasinya gini. Jadi ini aku kasih contoh ya. Ini legit dari case BCC kemarin, BCC Revogi. Jadi di sini em, kelihatan bisa dilihat juga di situ tuh biasanya ya di case BCC ataupun bahkan di case kalian di case IRF ini pasti panitia atau yang case kolaboratornya itu ngasih tentang current situationnya kayak gimana gitu. And then biasanya ngasih kalau aku lihat dari case kalian tuh ngasih complication-nya atau constraint-nya gitu. And then baru informasi-informasi lainnya kayak OPEX, CAPEX gitu kan untuk finance-nya. Nah, sebenarnya um, framework SUK ini tuh sebagai track aku gitu. Jadi jadi mulai dari S, situation. Nah, situation kan sebenarnya udah kegambar ya. Situation dan complication tuh sebenarnya udah kegambar lah di buku eh, atau casebook gitu. Nah, lalu tapi dari sini itu kalian harus tahu gimana caranya masukin di proposal dengan storytelling yang bagus gitu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jadi abis tahu situationnya gimana, tahu complicationnya apa aja, tapi complication itu harus disusun dalam bentuk issue tree gitu. Jadi pemetaan masalahnya jelas ada sub issue apa aja, and then root cause dari masing-masing sub issue itu apa gitu. Nah, dalam pembuatan issue tree itu harus match ya, pasti kalian udah sering dengar lah. Jadi yang pertama mutually eksklusif. Jadi di sini clear, no overlap, and then collectively exhaustive. Oh, jadi all relevant element atau all relevant constant itu are fully covered gitu.
Nah, sekarang kita ke implementasinya. Tadi kan udah ada tahu ya situation kegambar di casebook gitu. Sekarang complication tuh harus disusun dalam issue tree yang aku bilang tadi. Nah, tapi dalam menciptakan issue tree itu kita harus melakukan analisis dulu. Nah, disinilah aku kasih sedikit guidance gitu. Nah, ini sebenarnya yang aku tampilin adalah biasanya common framework yang dipakai. Cuman benar-benar menyesuaikan case-nya gitu. Jadi nggak semuanya framework tuh dipakai gitu, tergantung case. Nah, biasanya kalau external analysis tuh ada Pestle, Porter, and then kalau biasanya case marketing tuh kita pakai customer persona, STP analysis, dan competitor analysis. And then kalau di internal biasanya SWOT, Samsung, and then company analysis gitu. Nah, and then baru setelah ngelakuin eksternal sama internal itu kita sum up analysisnya ke issue tree and also gap analysis gitu. Nah, kita lanjut. Eh, ini ada sedikit pengertian juga tentang SWOT and also Samsung, tapi Samsung itu biasanya dipakai di case marketing. Jadi kurang, I think kayak kurang relevan kalau di case sustainability, karena kita bukan kayak munculin produk or services, and then baru ada juga company analysis. Nah, jadi dalam jadi dalam ngelakuin analisis tuh aku biasanya netapin sedikit apa ya rules gitu. Jadi yang pertama, aku biasanya lomba itu akan buat kayak master sheet or Google Drive, and then di situ kumpulan-kumpulan quantitative analysis dengan framework-framework tertentu, and also I will make sure don't be jump gitu, clear per framework dari satu framework atau dari satu analisis ke analisis lainnya, and then give key takeaway di setiap analisis yang dilakukan gitu. Nah, oke, ini kita langsung aja ke example-nya kali ya. Jadi nggak cuma teori aja. Jadi ini also legit from my proposal di lomba aku Refogi kemarin. I think Refogi ini bener-bener sama yang IRF nih kayak temanya sama deh, sustainability and also case collaboration-nya juga sama gitu. Sama-sama Pertamina. So, I'm pretty sure juga ini it's a good example buat kalian. Jadi yang pertama, biasanya aku di chapter 1 itu I will put company overview and also its situation and objective. Jadi company overview itu it's about the Pertamina renewable energy itself, kayak profil company-nya, terus kayak current state-nya mereka kayak gimana gitu. Terus yang kedua adalah tentang situation and objective. Ini udah lebih fokus ke tentang situation dan objektif yang berkaitan di casebook gitu. Dan langsung lanjut ke chapter 2. Biasanya aku akan melakukan external analysis dulu. Nah, biasanya di kasus sustainability ini, framework yang kepake itu adalah Pestle and also SWOT, guys. Jadi kayak yang apa ya, customer persona, STP analysis, terus company analysis, kompetitor analysis itu kurang kepake karena kita bukan case marketing, kita nggak munculin em, produk gitu. Jadi pertama framework yang relate itu adalah Pestle analysis. Ini disinilah apa ya indikator sustainability itu mulai dimasukkan karena di PESEL itu kan ada environment juga ya, ada komponen environment. Nah, jadi di sini aku um, ngelakuin PESEL analysis to get the bigger picture gitu tentang um, apa ya ke government itu sekarang kayak gimana sih tentang sustainability ini, terus SDG target tuh kayak gimana sekarang kan state-nya di Indo, terus future trends in sustainability itu kayak gimana sekarang di Indo gitu. Nah, terus di sini I will put the key takeaway juga gitu. Nah, oke, dari pas analisis lanjutlah baru aku ke analisis yang analisis tentang hal yang berkaitan gitu. Kalau kemarin tuh aku tentang pulp and paper industry and also the CCS or CCUS-nya Pertamina. Tapi kalau case-nya kalian kayaknya agak beda.
Jadi kalau nggak salah tentang bio something gitu, if I'm not wrong. Jadi di sini aku ngelakuin analisis yang lebih freestyle, tapi per section analisisnya tuh aku specify lagi ke subsection. Kalau kalian lihat di sini, aku kemarin tuh ngakuin pulp and paper industry analysis, tapi aku ada section 2.3.1-nya, terus lanjut ke 2.3.2, terus lanjut ke 2.3.3 gitu. Jadi emang kasus sustainability itu gak terpaku framework banget guys, tapi lebih ke freestyle analysis, tapi tetap dispesify kalau aku sarannya. Jadi kelihatan flow kalian em, jelasin dan gak cuman kayak gambar, gak cuman kayak deskripsi doang gitu loh. Kalau yang kalian lihat kan, nih aku ada kayak bikin diagram nya juga, terus tabel, dan also grafik gitu, jadi jelas gitu. Dan berikutnya aku juga ngelakuin analisis lain gitu. Tapi ini masih di kayak freestyle analysis tentang CCS or CCUS mekanismenya Pertamina kemarin tuh. Tapi aku tetap specify. Di sini aku specify ada subsectionnya 2.4.1 and then 2.4.2 gitu. Dan di sini juga kalian bisa lihat ya, aku tuh nggak cuman kayak em, tulisan doang gitu, tapi tetap ada gambarnya. Karena menurut aku itu yang bikin eye-catching sih. Nah, baru setelah pastel and then kayak analysis hal yang related di case kalian, baru ke SWOTOS. Menurut aku, selain pastel, framework yang relate untuk ke sustainability adalah SWOTOS. Nah, SWOTOS sih biasanya buat apa sih? Basically buat ngerangkum gitu. Ngerangkum tentang capability-nya Pertamina, terus kayak opportunity dari government yang bisa mendukung action kalian, terus ataupun weakness-nya Pertamina tentang misal teknologinya atau kayak eh, wilayah pelaksanaannya atau kayak gimana gitu. Jadi itu dirangkum semua di Sotos gitu. And then aku juga nulis tentang key takeaway-nya di Sotos tuh apa gitu. Nah, baru habis pastel, and then analysis freestyle, terus ke SWOTOS, barulah aku ke gap analysis and benchmarking. Nah, gap analysis and benchmarking ini buat apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ya buat gap analysis tuh menurut aku gini ya, kalau untuk kasus sustainability ini um, kita harus metain gitu. Berarti di gap analysis tuh intinya Hey. Oh, misal kayak tentang teknologinya Pertamina sekarang seberapa nih gitu. Tapi seharusnya yang kudu dicapai seberapa gitu. Nah, itu kan gap analysis ya gitu. Jadi gap analysis nih untuk metain ulang, ngerapihin ulang, berarti masalahnya ada apa aja gitu. Kalau ini kemarin aku gap analisisnya tuh tentang di CCS and CCUS-nya Pertamina gitu. And then baru benchmarking. Nah, benchmarking ini jujur kalau kasus sustainability itu menurut aku sangat helpful. Bahkan kayak apa ya? Kemarin tuh aku sama tim aku banyaknya benchmarking untuk kayak em, inovatif solusi kita apa gitu. Nah, kemarin tuh aku benchmarking adalah dari luar negeri membantu gitu untuk argumen di proposal kalian gitu. Dan di sini you will get insight to create innovative solution also. And then masuk ke isu tri. Nah, tadi kan udah gap analysis nih, udah kepeta nih masalahnya ada apa aja gitu kan. Baru Hadiran kalian dan juga dirapihin semangat kalian, aku dalam mau bucket-bucket sub-issue gitu. Nah, ini ada sedikit contoh. Ini legit juga dari deck aku kemarin. Em, jadi dari gap analysis yang aku lakuin itu aku rapihin, aku masukin ke dalam dua bucket sub problem. Dan dari sini kelihatan gap areanya, under action plan-nya apa gitu. Nah, jadi
udah cukup jelas ya alurnya dari situation yang didapat dari casebook, and then complication dari framework pastel, visual analysis, SWOT, gap analysis, benchmarking, and then yang terakhir sum up issue tree gitu. Nah, udah udah ke jalan nih framework SUKE-nya kan di tahap situation and complication. Nah, sekarang key questionnya. Nah, eh key question itu basically kayak ya kita munculin satu pertanyaan yang mana pertanyaan itu akan kita selesaikan dengan solusi-solusi kita. Kalau aku di sini, question aku adalah yang di problem statement gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang adalah tentang solution generation-nya. Oke, sebenarnya solution generation, of course, ini kita ke teori dulu. Must directly address the issue yang ada gitu. And then yang berikutnya adalah be specific, to terus include visualization, mock-up-nya, or the business model diagramnya, and then add a case study or add a benchmarking-nya gitu. And then baru impact-nya, jangan lupa dimasukin. Kalau bisa, di case sustainability kayak gini, it will be very good kalau impact kalian ditulis dalam bentuk kuantitatif gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke example proposalnya. Ini juga proposal yang lanjutannya tadi. So ini aku kasih tahu aja gimana cara aku ngesusun di propo gitu ya. Jadi yang pertama solution overview. Di sini of course aku juga input visualization. Kemarin tuh aku munculin ada 3 komponen solusi dan di sini aku jelasin secara brief aja, tapi tetap bagus gitu visualisasinya. And then baru ke uh, solusi pertama. Di situ aku nyebutin solusi yang pertama apa, and then problem answer-nya yang mana gitu. Jadi di sini jelas nge-tackle-nya yang mana nih solusi yang pertama buat problem yang mana gitu. And then have clear visual also gitu. Jadi per solusi itu harus ada visual and then baru deskripsi. Dan di sini aku kemarin juga itu nge-create innovative business model yang mana setelah ini kita akan deep dive guys ke bisnis modelnya karena aku lihat juga di case kalian disuruh untuk create innovative business model gitu ya. Oke. Eh, kita langsung aja ke bisnis modelnya. Nah, oke, ini um, basically ya slide aku juga kemarin ini aku legit juga aku yang buat. Aku juga yang create bisnis modelnya. Jadi di sini um, oke, dalam nge-create bisnis model itu basically bisnis model tuh apa sih gitu kan? Bisnis model tuh gini guys, sebenarnya bisnis model itu adalah um, perputaran tentang money, information di suatu hal gitu. Dan di sini di case kalian adalah di Pertaminanya gitu kan. Untuk kasus yang bionya itu gitu. Nah, dalam nge-create bisnis model itu harus jelas. Di sini aktornya ada siapa aja gitu. Jadi di sini di bisnis model aku define dulu nih aktornya siapa aja. Yang pertama, of course, Pertaminanya sendiri. Terus yang kedua, government. Terus yang ketiga baru industri-industri terkait gitu. Dan di sini aku nge juga di setiap aktor tuh perannya apa sih gitu. Oke, misal di Pertamina gitu ya. Misal di Pertamina berarti dia as a penyedia teknologinya atau penyedia buildingnya gitu atau penyedia lahannya. Nah, and then baru government tuh biasanya apa? Oke, as a regulatorinya atau as a ngasih ya, ada yang ngasih insentif gitu. And then baru emitters atau industri yang involved di situ gitu. Nah, industri ini kalau case aku kemarin sih industri yang em, karbon dioksida yang dihasilkan tuh
yang kita tangkap gitu. Waktu kemarin aku gitu ya konteksnya. Mungkin konteks kalian bisa menyesuaikan. And then baru aku buat visual yang jelas. Di sini aku buat visualnya cukup jelas. And then kemarin aku bisnis modelnya itu close loop gitu loh guys. Jadi kayak perputaran apa ya perputaran money and also perputaran informationnya itu jelas gitu kayak circle circle jalur-jalur tertutup gitu. Dan di sini jelas kayak revenue-nya dari mana, and then kontraknya, and then utilisasinya kayak gimana tentang si revenue atau karbonnya gitu. And then di sini aku perjelas lagi juga di sisi sebelah kanan aku perjelas solution answer-nya ini buat yang mana. And then revenue modelnya, revenue streamnya gitu. Karena em, di bisnis model juga harus jelas dong. Oke, berarti Pertamina dapat revenue dari mana aja nih? Dari siapa aja gitu. And then baru aku juga agak spesifain tentang si ininya kontraknya. Jadi kontraknya kalau di case kalian aku lihat kayak 20 tahun ya disuruh buatnya. Nah, aku spesifain juga nih kontraknya nih kayak gimana. Kontraknya langsung 15 tahun kah atau kayak fleksibel kah untuk industri-industri tertentu? And then kayak kontraknya itu dibayarnya per ton tarif kah atau kayak gimana gitu. Nah, itu spesifain di bisnis modelnya. And then baru aku input input impact kuantitatifnya gitu. Nah, di sebelah kiri impact yang kalian bisa lihat juga aku ngasih clear incentive from government tuh apa aja yang bisa mendukung uh, action kalian ini gitu. Biasanya ada kok guys banyak banget kayak government-government tuh pasti um, apa ya memberikan dukungan untuk action-action sustainability gitu. Nah, kalian coba cari gitu ataupun rules government yang bisa mendukung action kalian gitu. Nah, dari sini cukup jelas ya. Kalau bisnis model sustainability itu em, harus di state seclear mungkin revenue streamnya, terus circle loopnya, aktor-aktornya, peran aktornya, quantitative impactnya, and then clear incentive governmentnya gitu. Nah, juga gini guys, case sustainability itu kan pasti apa ya, em, kayak perlu cost atau biaya yang mahal gitu, yang gede, apalagi kalau misalnya case-nya itu dari 15 sampai 20 tahun. Nah, di sini aku state juga dari bisnis model yang aku hasilkan itu nggak cuman menghasilkan banyak revenue stream juga, tetapi juga cost efficiency gitu. Jadi di sini aku state kan di bagian revenue model di sebelah kanannya aku state itu jadinya fee-nya bisa lower, and then discounted green compliance and also high cost jadi ke atasin gitu. Nah, baru kita ke feasibility study. Oke, jadi untuk kasus sustainability, yang pertama timeline-nya harus clear. Kemarin Revogi itu aku cukup makan waktu dan agak perlu teliti em, ngebuat timeline-nya gitu. Eh, per phase-nya berapa lama, habis itu action-nya per phase itu apa aja. Karena di timeline itu kan apa ya cukup krusial gitu, apalagi misal bangun pabrik atau kayak ada development tertentu. Nah, kita harus em, teliti nih, oke, developmentnya mulai dari tahun keberapa, atau misal bangun pabriknya mulai dari tahun keberapa, karena itu nanti ngaruh ke financial gitu. Jadi timeline itu harus cukup clear. Menurut aku nggak apa-apa banget misal kalian pakai bantuan AI, tapi dikurasi lagi, and then coba teliti lagi satu persatu gitu. Apakah timeline itu udah benar-benar actionnya sesuai dengan solution kalian apa belum? Nah, and then baru dari timeline ke risk and mitigation. Nah, risk and mitigation em, sebenarnya ini juga cukup
penting, walaupun sebenarnya bisa juga pakai bantuan AI, tapi risk in mitigation ini kenapa penting? Karena biasanya, terutama ketika di final ya, em, pasti ada pertanyaan juri yang misal kayak solusi misal gini, gimana kalau solusi kalian yang ini kayak gini gini gini, mitigasinya kayak gimana? Nah, itu kalian harus tahu mitigasinya kayak gimana gitu. Nggak apa-apa sih pakai bantuan AI, tapi um, I will really recommend kalau misalnya kalian coba lihat satu persatu, and then kurasi, and then kayak pikir secara rasional aja, oke nggak ya, udah oke nggak ya mitigasinya gitu dengan tim kalian. Nah, jadi timeline and risk mitigation tuh both of them penting banget gitu. Nah, berikutnya ke financial analysis. Nah, financial analysis ini penting banget guys. Biasanya apalagi apa ya? Untuk kasus-kasus sustainability gini yang aku udah bilang juga. Tadi tuh aku bilang kan kalau misalnya sustainability itu biasanya kayak harus em, teliti banget capexnya, opexnya karena eh, pakai biaya yang mahal gitu. Apalagi dalam 20 tahun. Harus teliti kayak asumsi growth-nya dari tahun ke tahun gimana, terus final IRR-nya, terus payback period-nya berapa gitu kan. Kemarin tuh aku sempat lama nih di financial yang Revogi kemarin tuh, apalagi dari case-nya Pertamina itu nge-request minimal banget IRR 15% gitu. Terus juga kemarin aku juga sempat mentoring payback period kemarin tuh case aku 15 tahun. Tapi payback periodnya itu eh, kata mentor aku jangan sampai 2 digit. Tapi itu tergantung case masing-masing ya. Kalau misalnya 20 tahun, I guess kayaknya di angka 14-15 payback periodnya gitu. Atau kalian bisa em, konsul ke orang yang lebih ahli gitu. Kemarin karena aku konsul ke em, orang yang lebih ahli gitu. And then baru KPI gitu. Nah, KPI ini juga em, coba disesuaikan dengan gini guys. Biasanya di apa ya, casebook sustainability itu biasanya ada tentang kayak kapasitas teknologinya, terus em, apa ya biasanya ya, ya kapasitas teknologinya, penyerapan something di teknologinya gitu. Nah, biasanya kalian bisa sesuaikan KPI-nya merujuk ke situ gitu. Jadi apa ya? Karena sustainability itu very kuantitatif sih. Jadi ke KPI-nya juga harus rasional gitu. Nah, oke, kita mungkin mungkin aku mau ngasih sedikit detail kali ya tentang financial analysisnya. Oke, jadi sebenarnya itu yang aku udah bilang tadi dan aku lihat kalau nggak salah tuh di case kalian ada informasi tentang capex and opex-nya ya. Nah, Um, sebenarnya kayaknya approach financialnya sama banget deh sama yang case aku kemarin. Aku juga dikasih tahu informasi tentang capex, also opex-nya, also kayak apa ya asumsi inflationnya, target IR, initial target IRR-nya gitu. Nah, jadi yang pertama tuh buat dulu capex-nya, and then baru buat dulu OPEX-nya, and then revenue stream-nya dari mana aja. Nah, revenue stream-nya ini guys, kayak di specify gitu. Kalau aku lebih di specify, di deck tetap aku taruh, tapi di financial lebih aku detailin lagi. Nah, terus juga WACC-nya gitu. Nah, kalian coba search aja WACC itu apa, and then kayak rumusnya kayak gimana gitu. Karena kemarin aku final tuh nggak ngitung WACC, terus dikasih notes sedikit notes aja gitu dari jurinya. Harus ngitung WACC, terutama kalau kasus sustainability gitu. Jadi dapat IRR-nya lebih tepat gitu. And then ini sih, jadi per apa ya? Per, wa- per rentang waktu tahun.
itu kan pasti ya kita pasti mau lah pendapatan Pertamina tuh nambah banyak. Kalau enggak nggak bisa untung juga, nggak bisa nutupin capexnya ataupun nggak bisa nutupin opexnya. Nah, dari sini kalian coba bikin asumsi skenario. Di sini aku bikin asumsi skenario, sesuaikan aja dengan konteks kalian. Habis itu juga untuk capex opexnya juga, and then baru di sini aku em, bikin kumpulan asumsinya apa aja gitu. Karena ya itu tadi pendapatan dari tahun ke tahun kan kita pasti mau naik terus ya gitu. Nah, em, sebaiknya banget tulis asumsi growth kalian gitu di sini. And then juga aku tadi lupa bilang cari apa ya insentif berupa biaya, insentif berupa uang gitu ya dari government yang bisa ngurangin capex kalian gitu. Karena kalau capex nurun, IRR bisa naik gitu. And then baru bikin project cash flow-nya. Di sini cukup jelas em, tentang, pokoknya cukup jelas harus mulai dari capital investment-nya, revenue and OPEX-nya, and then cash flow, discounting, and then financing, and also asumsi-asumsi lainnya gitu. Nah, baru dapatlah ini semua gitu. Nah, kemarin aku gini guys, untuk nentuin IRR yang bagus tuh berapa sih gitu. Em, Kalau aku kemarin, aku benchmark dari case study yang relate, apalagi case study yang tentang sustainability. IRR yang bagus tuh berapa sih? Nah, kemarin aku dapat feedback dari juri. Kemarin tuh di final, kalau nggak salah IRR aku kayak 16%. Tapi di juri itu ngasih feedback. Sebenarnya untuk kasus atau solusi aku itu bagusnya IRR-nya di atas 20% gitu. Jadi ini aku kemarin tuh sempat benerin dulu gitu sebelum mentoring ini. Jadi dapatlah segini gitu. Nah, ya kalian untuk ROI, NPV, payback period, and also kayak IRR-nya itu bagusnya berapa, itu kalian bisa benchmark ke industri terkait atau case yang relevan gitu. Oke, oke kita lanjut lagi. Oke, mungkin udah clear kali ya tentang timeline, risk mitigation, financial, juga lebih detail. Tadi aku baru kasih tahu, and then KPI juga, and then baru ke winning keys. Nah, ini guys, jadi em, aku tuh setiap lomba selalu tanya kayak, eh jurinya, jurinya siapa ya gitu, backgroundnya apa. Ada yang dari Pertaminanya kah? Atau biasanya tuh lecturer gitu. Biasanya kemarin tuh sustainability, kemarin tuh Revogi aku jurinya dari Pertamina, orang Pertaminanya ada, sama dari lecturer, and then um, orang yang kayak menang-menang BCC juga gitu. Nah, biasanya aku tanya gitu ke komitenya atau panitianya kayak jurinya siapa gitu. Nah, di situ kan bisa kalian kelihatan tuh kayak biasanya kan ada tuh nama juri terus bawahnya kayak dia posisinya apa gitu. Nah, kemarin aku tuh kan kemarin juara 3 ya. Cuman menurut aku gini sih, em, kurang apa ya gap solusi aku atau kurangnya solusi aku dibandingkan juara 1 sama 2 tuh karena gini jurinya itu kemarin ada yang kayak lecturer kayak PhD gitu dan 2 orang lain itu dari Pertamina. Nah, untuk kasus sustainability guys, it will be very good kalau misalnya solusi kalian tuh very kayak detail in technical process gitu loh. Jadi kemarin kan aku ada 3 solusi. Yang pertama kayak tentang integration wilayah, kayak tentang transport lalala gitu. And then yang kedua tentang bisnis model, terus yang ketiga tentang monitoring. Nah, menurut aku kayak oke sih solusi aku tuh kayak helikopter view gitu kan. Tapi yang juara 1 sama 2 itu mereka tuh sebenarnya solusinya nggak muluk-muluk tapi kayak apa ya technical prosesnya jauh lebih detail gitu. eh oke sih, aku ada 3 komponen solusi yang kayak nge-wrap up gitu. Tapi mungkin aku tuh kurang detail di technical prosesnya gitu. Kalau yang juara 1 sama 2 tuh lebih detail gitu.
And then ini glimpse aja juga, jadi kayak after know the judges, and then nanti kalau misalnya yang lolos final, you guys have to make a script, and then be expressive. Be expressive itu mungkin kalau di semifinal konteksnya adalah kayak visual-visual di propo, deskripsi di propo tuh harus jelas, and then kayak cover yang menarik, terus header yang menarik, color palette yang menarik gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya yang lolos ke final, um, boleh banget kayak visual proponya juga yang bagus dan jelas gitu. Nggak hanya kayak apa ya, compact tapi yang bagus gitu. And then baru um, kalau misalnya yang lolos final nanti barulah kalian latihan and then coba be expressive, confident, and also persuasif gitu di hadapan para juri. Oke, so that's all from me. Ini kayak just quotes gitu. So just be religious and devote to your work. Okay, so that's all from me. Thank you. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Zara atas pemaparannya yang sangat menarik dan juga sangat insightful ini. Nah, jadi teman-teman baru aja dikasih tahu banyak insight dan juga materi-materi kan. Pastinya dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang pemaparan dari Kak Zahra. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, yang punya pertanyaan boleh langsung raise hand sekarang ya. Oke, sembari menunggu yang lain untuk raise hand, langsung aja kita pilih. Ini ada Ahid, boleh langsung aja bertanya. Hai Kak, sebelumnya maaf banget, ini aku lagi di sambil jam-jam lain, jadi off cam dulu. Kedengar nggak ya suara aku? Iya, tapi kayak agak gema gitu ya. Oh iya, sorry banget Kak. Ya, jadi di sini aku mau nanya terkait benchmarking itu. Jadi dari kasus sustainable ini kan di Indonesia emang fokusnya tuh dari di pertanian aja ya untuk membuat program sustainable ini. Nah, untuk benchmarking itu berarti dari kakak memulainya itu emang dari yang udah berjalan, which is yang di luar negeri, atau mencoba nyari benchmark yang ada di Indonesia karena kan uh, apa namanya lingkungannya juga sama kayak di Indonesia, tapi yang di luar negeri kan memang kayak beda juga terkait evolusi segala macam. Jadi kayak aku menemukan bottleneck di benchmark ini itu masih bingung gitu nah kak untuk kayak ya elaborasinya gitu. Oh, oke. Sebenarnya gini sih, ya, kita juga sadar ya kalau misalnya kondisi di luar dengan kondisi di Indo itu kan beda. Apalagi ya belum lagi kayak apa ya wilayahnya juga beda banget gitu dengan Indo. Nah, kemarin tuh pertama ya yang aku jadiin benchmark adalah aku tuh munculin solusi tentang regional analysis. Nah, kemarin tim aku itu nemu ada satu negara dari Northway itu yang mana kayak skemanya itu adalah bekerja dengan industri-industri lain gitu. Nah, em begini sih, benchmark, bench, ya kita boleh benchmark, tapi ada beberapa hal yang kita sesuaikan lagi dengan kondisi di Indo gitu. Karena dari segi kayak teknologinya Indo sama luar juga apa ya beda lah gitu kan. Tapi kemarin tuh yaitu aku em, kayak coba cari-cari benchmark. Kemarin tuh gini juga, aku kan tentang CSN US. Dan biasa di luar tuh banyakannya kayak apa ya dari disimpan di laut lah gitu kan. Dan menurut kita tuh kita kurang apa ya kurang pas gitu untuk case kita untuk solution kita. Nah, jadi akhirnya ada yang kita modifikasi modifikasi sedikit gitu. Plus kita juga tanya Plus kita juga tanya-tanya ke kemarin itu aku nge-reach out ada anak tekim sama anak minyak gitu. Karena aku anak manajemen rekayasa guys, so it's not my field lah gitu. Eh, nah,
setelah kita udah dapet nih benchmark yang pas, yaitu yang dari Northway, yang mana di negara Northway itu kayak dia bekerja sama dengan industri-industri lain, ya, dan dengan dari situ kayak apa ya, revenue bisa dapat banyak, costnya bisa nurun gitu. Nah, ya udah kita pakailah satu benchmark yang dari situ. Tapi kita sesuaikan dengan yang ada di Indo, misal dengan transportasi yang Pertamina sekarang punya, yaitu menggunakan pipeline. And then kayak selain pipeline, kita ada kemarin menggunakan ship and truck gitu. And then kita juga detailin um, skema yang cocok kayak gimana dan kita kayak justify juga alasan pemilihan tempat kita gitu. Gitu. Dan juga selagi itu juga kita nge apa ya confirm juga ke atau nge-reach out ke anak minyak dan Tekim kemarin tuh. Gitu. Oke, makasih Kak, sudah cukup menjawab. Oke, tadi di komen ada. Oke, aku coba baca kali ya. Kak, so sorry I'm not audible. Oke. For quantify and calculate the data yang akan dianalisis, special market SWOT, itu metodenya pakai asumsi, and for all quantitative data, kakak cari source-nya di mana ya? Dan apakah boleh assuming dari existing data di company lain dengan model bisnisnya sama kalau Pertamina NRI ini gak ada? Oh, oke. Kalau um, kuantitatif pastel SWOT itu kita justify secara subjektif, secara tapi didiskusi kayak better banget didiskusiin sama tim ya. Misal kalian ngerjain sendiri nih, tapi habis itu resultnya kayak kalian bilang ke tim kalian kayak, guys, aku udah ngerjain pastel sama SWOT nih, skornya segini segini segini, result akhirnya ini, oke nggak gitu. Nah itu bisa juga. Biasanya aku pakai cara yang kayak gitu gitu. Dan pertanyaan kedua, apakah boleh assuming dari existing data di company lain dengan model bisnis yang sama? Kalau di Pertamina NRA ini nggak ada. Em, Company lain tapi company lain yang jenisnya sama ya. Maksudnya eh jangan kayak company di industri yang beda gitu. Takutnya nggak relate gitu. Dan em, sebentar, aku coba lihat casebook kalian. Kayaknya kalau kalian tuh kalau nggak salah selain capex opex ada anything else nggak ya? Oke, regulatory and compliance. Nah, guys, kayak regulatory and compliance environment kalian bisa masukin ke pastel gitu. And then oke, logistik and infrastructure context ini juga bisa kalian masukin nih guys as a kayak apa ya, strength di SWOT karena ini adalah tentang atau strength atau weakness. Ini kayaknya ada yang tentang strength, ada yang kayak weakness. Soalnya di sini aku lihat kayak masih ada pipeline infrastructure gap ya, gitu kalau nggak salah di sini. Nah, itu bisa kalian rangkum di SWOT gitu. Nah, baru di sini juga ada nih kayak em, apa ya, the bankability pillar. Ini kalian bisa masukin nih di pastel ataupun di SWOT kalian gitu. Jadi kayak maksimalin data-data yang ada di em, apa ya, casebook gitu. Di sini kan juga kayak ada data apa ya tentang persentase-persentase atau kayak tentang case study komitmennya biasanya berapa. Nah, boleh sih pertanyaan yang tadi itu boleh dari company lain dengan model bisnis yang apa ya kurang lebih bisa dipakai gitu. Itu boleh, tapi ya dari company yang industri yang sama ya gitu kalau bisa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kalian izin bertanya untuk bisnis case competition seperti ini, umumnya apa yang paling dilirik dulu dari proposal kita? Bagaimana agar proposal yang kita berikan? Oke, well guys, kayak kemarin tuh propo aku ranking 2 out of 400 tim. Aku juga, aku sama tim aku juga bingung kayak, aku bisa ya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya yang paling bikin eye-catching adalah pertama, eh ini hal receh, tapi menurut aku oke sih. Color palette-nya kayak yang pertama Pertamina banget nih gitu kan. Terus yang kedua adalah kalau kalian nggak tadi di setiap analisis aku tuh aku masukin visual. Jadi enggak dikit banget lah yang cuman kayak kata-kata doang.
selalu kayak kalau nggak visual atasnya, deskripsi bawahnya, atau enggak kayak grafik and then baru deskripsinya gitu. Aku selalu kayak gitu gitu. Nah, terus itu yang menurut aku bikin stand out sih gitu. Dan kayak apa ya? Kemarin tuh aku cukup dikasih skor yang lumayan dari yang juri dari lecturer gitu. Intinya kayak em, cukup kreatif gitu solusi aku. Dan kemarin tuh notesnya cuman ini sih, cuman tentang financialnya itu aja gitu. Terus lalu untuk pemilihan framework, apakah ada tips untuk pemilihan framework tepat sesuai kisi yang diberikan? Nah, menurut aku tentang pemilihan framework, tentang sustainability kan tadi udah jelas ya. Yang pertama yang paling fit tuh biasanya pastel. Nah, kalau misalnya porter tuh biasanya kayak kalau nggak case marketing, biasanya marketing sih porter tuh. Kayak customer persona, STP, competitor analysis tuh biasanya marketing atau enggak kayak kasus-kasus yang kayak munculin produk baru atau kayak services baru gitu. Tapi kalau misalnya sustainability ini kurang kurang gitu, nggak fit gitu. Jadi kalau sustainability itu pastel and then tadi dirangkum SWOT nya kayak gitu sih untuk pemilihan framework. Nah, terus oke, Kak itu pada bagian visual biasanya pakai aplikasi apa? Aku biasanya pakai Canva. Kayak Canva tuh user friendly banget deh. Pokoknya pakai Canva aja. Kalian sepakati dengan tim kalian kalau paletnya apa. Jadi kalau bikin visual di Canva itu senada gitu loh color paletnya gitu. Terus Kak izin mau nanya di bagian solution kan ada tentang key partner. Apakah itu tidak termasuk bias? Nah, izin, key partner maksudnya bias kayak gimana? Oke, mungkin aku ke yang sama izin bertanya Kak, misal di solusinya kita menyebutkan salah satu nama perusahaan lain, apakah boleh? Kemarin aku justru perusahaannya secara eksplisit guys, karena gini, kemarin tuh bisnis modal aku kan aku bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mana karbon dioksida yang mereka hasilkan tuh bisa aku tangkap gitu. Yang mana nanti itu akan jadi revenue stream untuk si Pertamina. Nah, justru aku dapat mentor dari Cutting Tech Kim itu sebutin secara exact gitu. Kemarin tuh aku nyasar wilayah di Sumatera dan Jawa gitu untuk tempat pelaksanaan solusi aku, untuk pilot project solusi aku. Dan di situ aku nyebutin secara exact di wilayah-wilayah itu industri apa aja yang bisa Pertamina ajak kerja sama gitu. Jadi karena kayak apa ya solusi kalian gak cuman kayak yapping or rambling gitu. Jadi jelas gitu. Oke, terus pertanyaan kedua, halo Kak, jujur aku baru pertama kali ikut baca cerita masih banyak bingung. Tapi yang paling bingung adalah bagaimana cara kita mendesain model bisnisnya, termasuk soal financial, bagaimana cara kakak researchnya. Oke, untuk model bisnisnya biasanya aku banyak-banyakin benchmark dan banyak-banyakin diskusi sama tim gitu. Soalnya bisnis model tuh gimana ya? Yang pertama benchmarking supaya nggak asal, terutama benchmarking dari industri terkait atau enggak benchmarking dari yang luar negeri, tapi agak ada adjustment gitu. Nah, setelah itu dalam mendesain bisnis model ini ya kita harus pikirin bisnis modelnya ini bisa menguntungkan nggak buat Pertamina gitu. Makanya tadi aku di visual bisnis model kan aku jelasin revenue streamnya dari mana aja gitu. Terus untuk financialnya biasanya, em, nah untuk financialnya ini kan apa ya di Kisbu kalian kan udah ada capex opex ya, itu pasti dipakai guys. Kalian harus pakai tentang si capex opexnya ini. Kayaknya wait, apakah di Casebook kalian, aku coba lihat ya, apakah ada nominal capex opexnya? Lebih ke di list capex opexnya itu berkaitan dengan apa aja. Nah, itu biasanya ini sih guys bisa juga kayak kalian
cari-cari benchmark juga ataupun kayak cari-cari atau mentoring ke orang yang lebih ahli. Kemarin tuh aku financial mentoring juga ke cutting tech Kim. eh tapi aku sambil sama tim tuh justify juga sendiri kayak alat-alatnya tuh apa ya, alat-alat mana aja sih yang beneran dipakai gitu karena biar capexnya nggak terlalu tinggi gitu. Nah, terus itu sebenarnya di casebook kalian udah kelihatan ya, capexnya tuh listnya berkaitan dengan apa aja, opexnya berkaitan dengan apa aja. Nah, tinggal dispesify tiap aspek tuh isinya apa aja gitu kan. Nah, itu pokoknya kalian justify baik mungkin lah gitu, agar capex dan opexnya nggak ketinggian. Nah, kemarin kalau aku revogi kemarin itu cukup rigid sih angka-angkanya kayak kita ada asumsi OPEX-nya itu cukup jelas, tapi karena case casebook ini kayak list doang, mungkin kalian bisa cari kayak case tadi yang relevan atau enggak reach out ke orang yang lebih ahli gitu. Nah, terus wait ya. Oke, untuk pertanyaannya aku coba kembali. Oke, tadi ini udah. Oke, tentang perusahaan udah. Nah, oke, ya itu tadi ya untuk capex dan opex. Terus yang ketiga tentang asumsi insentif dari government, apa yang bisa membantu pembiayaan kalian, karena itu dapat mengurangi capex, sehingga dapat menaikkan IRR. Terus yang keempat adalah asumsi growth-nya, either itu inflation atau kayak revenue per tahunnya gitu. Nah, terus oke, mungkin itu aja untuk financial ya. Terus dan juga bagaimana cara kamu buat gambar dan ilustrasi pendukung di proposal yang aku udah bilang tadi, pakai Canva aja guys, gitu. Dan oke, halo Kak, izin Kak tanya, oke, kita harus betul-betul dibuat dari data yang existing dari Pertamina atau bisa muka bisa mix. Kalau menurut aku bisa data dari existing yang dikasih casebook, yang berkaitan dengan capexnya, listnya apa aja, opexnya, listnya apa aja, and then mock up itu untuk ke exact nominalnya. Itu kayak gitu sih. Kemarin pendekatan aku kayak gitu. Gitu. Jadi bisa di mix. Oke, terus halo Kak. Oke. Mau nanya, sebelumnya mention kalau case tentang sustainability ini nggak pakai Samsung. Oke. Sedangkan di case ini kita bisa mengkomersialisasikan produk PNRE. Jadi untuk penggantian sistem marketing bisa pakai alternatif apa ya kalau bukan Samsung? Oh, mengkomersialisasikan. Kalau misalnya ada yang komersial gini, em, sebenarnya gini, Samsung tuh kan untuk kayak ngasih tahu ya, produk ini tuh bisa meraup berapa pasar, terus nanti jadinya impactnya revenue bisa dihasilkan berapa gitu kan. Kalau misalnya emang solusi kamu ada yang mengkomersialisasikan suatu produk, itu boleh pakai Samsung. Tapi paling kayak dipikir-pikir ini framework Samsung mau diselipin di setelah apa sebelum framework yang mana. Jadi di chapter 2 bagian analisis itu alur apa ya? Alur analisisnya, alur cerita flow-nya itu em, nggak ada yang jumpy atau nggak ada yang tiba-tiba kayak Samsung gitu. Kalau misalnya emang solusi kamu mau mengkomersialisasikan produk pakai Samsung nggak apa-apa. Terus halo Kak, oke, perusahaan capek sih biasanya kita ambil data harga per equipment dari sumber apa ya? Apakah lebih ke vendor quotation langsung, database seperti apa? Itu bisa juga sih, untuk Capex ini ya, ambil data harganya. Bisa dari sumber mana aja guys, menurut aku. Em, dari jurnal yang kayak case study juga bisa, atau dari yang kayak apa ya, use case yang related tuh kayak Pertamina kayak gini juga bisa. Nggak apa-apa sih, as long as kayak nanti kalian pintar-pintar aja asumsi growth kayak revenue dari tahun ke tahunnya itu eh,
kayak gimana gitu. Jadi apa ya, revenue kalian bisa nutupin capex and opex gitu. Financial analysis berupa summary yang sudah untuk financial analysisnya berupa summary yang sudah divisualisasi atau lebih baik rincian. Menurut aku rincian capexnya, rincian opexnya, terus em, revenue streamnya, terus sama yang perhitungan WACC-nya. Udah sih itu aja. Terus di bawahnya dicantumin aja di appendix-nya itu link sheets financial kalian. Gitu nanti jurinya bisa lihat kayak gitu aku kemarin. Oh, sama ini paling guys. Kalau misalnya mau di main page, paling ini aja. Em, apa? Discounted kumulatif cash flow-nya gitu. Ini coba aku share screen kali ya, yang mana yang di ini. Wait. Nah, tentang kayak nih, tentang tentang capexnya ini SS aja. Terus OPEX-nya SS aja. Terus assumption-nya boleh SS aja. Notes and resource-nya ini masukin ke references. Atau SS aja boleh. Pokoknya di appendix semua ya. Ini cash flow. Ini kan nggak mungkin di SS. Nanti makanya link sheets-nya ditaruh aja di bawahnya. Nah, yang dimasukin adalah ini. Discounted cumulative cash flow-nya. Jadi kelihatan nih grafiknya. Jadi dari sini emang rugi dulu, nanti payback period-nya di tahun berapa, baru naik 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 gitu. Jadi kelihatan. Oke. Oke, mungkin sayang sekali karena keterbatasan waktu. Mungkin Q&A sessionnya bisa sampai di sini aja. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau pertanyaannya belum dijawab, bisa langsung connect aja ke Kak Naila melalui Instagram Yes, ataupun ini aku LinkedIn. kasih IG aku ya, nggak apa-apa. Kayaknya masih banyak banget nih pertanyaan. Kayak jujur kayak case IRF ini mirip banget sama case Revogi aku kemarin guys. Kayaknya apalagi pendekatan financialnya kayaknya bisa aku bantu deh gitu. Benar banget. Jadi teman-teman langsung aja connect ke Kak Naila untuk pertanyaan lanjutannya ya. Nah, jadi karena Kak Naila di sini udah ngasih kita insight yang benar-benar berguna banget sebagai bentuk apresiasi, kita dari pihak panitia akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Naila. Nah, jadi kami selaku panitia meminta Kak Resa sebagai perwakilan panitia untuk melakukan penyerahan sertifikatnya. Dan Oke, kepada panitia dokumentasi dipersilakan untuk langsung memandu ya. oke, terima kasih sekali Kak Naila sudah mau meluangkan waktunya untuk memberi insight yang luar biasa ke teman-teman untuk hari ini. Eh, aku di sini mau menyerahkan sertifikat apresiasi dari kami ke Kak Naila sudah mau memberikan insight kepada teman-teman. Terima kasih Kak Naila dan juga eh, terima kasih teman-teman yang di sini yang sudah mendengarkan dengan seksama apa yang Kak Naila telah berikan. Ya, mungkin bisa didokum dulu sebentar. Ya, aku izin buat penyerahan sertifikat ya teman-teman. Oke, satu, dua, lagi satu. Oke, terima kasih buat Kak Naila dan juga Kak Resa. Nah, selanjutnya setelah sesi penyerahan sertifikat, kita akan langsung lanjut ke sesi dokumentasi. Kita akan melakukan dokumentasi kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Jadi, teman-teman boleh langsung on cam lagi dan jangan lupa menggunakan virtual background-nya. Teman-teman, aku izin buat dokumentasi lagi dari slide satu.
Hitung ya, 1, 2, 3, dan lanjut slide dulu. 1, 2, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 2, 3. Slide nomor 7, 1, 4, 1, 2, 3, dan slide terakhir K10, 1, 2. Teman-teman yang udah mau konfirm, thank you. Oke, terima kasih. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara coaching klinik kita hari ini. Nah, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir, serta juga kepada Kak Naila selaku speaker kami yang telah berbagi ilmu yang sangat berguna bagi kami pada hari ini. Nah, kami juga mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi form feedback yang telah dibagikan lewat kolom chat kita. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Akhir kata, aku sebagai MC memohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara dan apabila ada kekurangan yang kurang mengenakan. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di rangkaian acara berikutnya.